Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua anak-anak yang mengatakan diri orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita mengaku bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun, di dalam kehidupan nyata, masih saja ada tindakan-tindakan kita yang melawan perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus, Bapa itu sendiri. Di mana pada saat ini, kita boleh melihat, bahkan pengalaman-pengalaman kita sebelum kita ada, ditolong Tuhan, kita terlibat dalam penyembahan-penyembahan berhala, paganisme, di mana orang-orang pada saat ini mengaku bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka menyembah berupa patung-patung buatan manusia, entah itu patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, patung-patung yang menyerupai apapun. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Apakah kalian tidak mendengar dan tidak mengerti kata jangan? Apakah harus aku memakai kata-kata seperti apa supaya kalian memahami manusia? Jangan engkau sujud menyembah kepada patung atau kepada apapun yang membuat dirimu menjadi berhala bagi dirimu sendiri. Bahkan engkau lebih mencintai dirimu, keluargamu, apapun yang menjadi keinginan dagingmu menjadi berhala. Dan aku sangat mencemburui itu, Tuhan mengatakannya. Karena itu saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, paganisme ini adalah istilah di mana dulu-dulu pada zaman dulu orang-orang pedesaan mereka sering melakukan penyembahan berhala. Jangan katakan bahwa engkau mengenal siapa itu Tuhan Yesus, namun engkau berperilaku jauh, engkau berselingkuh, engkau menajiskan dirimu dengan penyembahan-penyembahan berhala, engkau menajiskan dirimu dengan segala keinginan dagingmu. Bahkan engkau rela mengerut kekayaan-kekayaan dengan menjual nyawamu kepada iblis. Apakah kalian tidak mengenal siapa aku? Bukankah aku sama dari dahulu sampai sekarang ini? Anak-anak Tuhan Yesus yang sangat dikasihi, mari bertobatlah sungguh-sungguh pada saat ini. Benahi diri masing-masing. Apakah aku menyuruh untuk menyembah patung Tuhan Yesus? Apakah aku menyuruh untuk menyembah patung Bunda Maria? Dan bahkan manusia melakukan sesuatu sesuka mereka sendiri. Dan mereka tidak mau tahu tentang aku. Yang mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa penyesatan itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Bukankah kalian ingat peristiwa di Taman Eden itu? Ketika Hawa digodai oleh ular tua itu dan ia memakan buahnya. Dan aku mengutuk ular itu. Dan aku katakan di sana bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala daripada ular itu. Dan ular itu akan meremukkan dari tumit kakinya. Bukankah anak-anakku telah dijerat, diikat untuk terjerumus oleh hawa nafsu penyembahan berhala pada saat ini? Mereka pikir adalah ini masa modernisasi. Mereka pikir adalah ini zaman globalisasi. Dan mereka lupa siapa aku. Aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengharubikan laut. Kalian boleh lihat di mana di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-10. Aku adalah satu-satunya Allah. Hanya aku, jangan sujud menyembah kepada siapapun selain Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, Tuhan Yesus Kristus. Yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Bahkan kalian yang mengatasnamakan diri bahwa hamba-hamba Tuhan turut berpartisipasi dan katakan bahwa kita harus berkompromi, kita harus saling mentoleransi, dan kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Tanpa kita harus menegur bahwa itu adalah jalan yang salah. Kita menyuruh mereka untuk terus dalam jerat-jerat hingga mereka tersesat. Bahkan saat-saat ini anak-anak
Orang tua memberikan gadget kepada mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membawa anak-anaknya untuk menyembah patung-patung yang lain, dewa-dewa yang lain. Iblis membuat kita terperangkap. Iblis membuat kita jatuh, anak-anak Tuhan. Bukankah dikatakan bahwa anak-anak keturunan ular beludak? Kalian ingat di Taman Eden siapakah ular itu? Keturunan itu. Kita harus memerangi mereka. Jangan biarkan tumit kakimu dijerat oleh berbagai nafsu duniawi ini, kenikmatan dunia yang sesaat ini. Sehingga engkau sujud menyembah kepada patung-patung, keegoisan dirimu, kenikmatan dunia, keinginan dagingmu sendiri. Engkau lebih suka dengan keinginan dagingmu daripada datang dan kepada Tuhan dan berdoa. Bahkan saat ini, engkau tidak lagi menanyakan, apakah cairan iblis dalam botol itu adalah cairan yang baik untuk tubuhku Tuhan? Sehingga engkau langsung mencemari DNA ilahiku. Engkau mencemari. Bagaimanakah? Apakah engkau mengerti maksud daripada pernikahan yang kudus? Di mana Kristus dengan jemaat? Apakah Tuhan Yesus akan menjemput jemaatnya yang sudah tercemar? Sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka sedang digiring untuk menyembah patung binatang itu, yaitu 66 antikris itu yang ada dalam cairan botol itu. Mereka menajiskan baikku yang ada dalam diri-dirimu. Bangun, bangun dan bertobatlah, sadar. Jangan lagi engkau berikan dirimu untuk diberikan oleh cairan binatang itu. Engkau menajiskan baikku. Engkau sujud menyembah kepada patung-patung itu, buatan manusia. Bahkan sekarang ini engkau lebih percaya di lambang binatang itu, ular tua itu. Ketika engkau sakit, engkau mendoakan aku, anak-anakku. Engkau tidak lalu datang dan berdoa mencari aku secara pribadi. Namun engkau lebih pergi ke dokter. Engkau percaya buatan manusia. Engkau percaya obat-obatan buatan manusia daripada percaya kuasaku. Engkau tidak lagi menghargai siapa aku. Akulah Tuhan Allahmu yang menciptakan langit dan bumi. Anak-anakku, berbalik dan bertobatlah pada saat ini. Berbaliklah sebelum semuanya terlambat. Jangan sujud kepada patung yang berbentuk apapun. Baik itu toko-toko, artis-artis apapun yang memberhalakan dirimu sehingga menjauh daripada aku. Aku tidak mau diduakan. Aku tidak mau diduakan. Kalian orang dunia tahu bahwa ketika kalian diduakan, kalian akan kecewa dan kalian sakit hati. Bagaimana dengan aku jika kalian mencemari dan menduakan aku? Bagaimana kalau kalian mencucu? Bagaimana? Janganlah sujud menyembah kepada patung apapun, bahkan patung Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jangan. Kalian harus mencarinya secara pribadi dalam doa. Karena Tuhan itu roh. Carilah ia secara roh dan kebenaran. Carilah ia secara roh dan kebenaran. Kenapa kalian tidak menemukan aku? Karena kalian masih hidup dalam dosa. Di mana kalian bisa baca di kedua Yohanes, pertama Yohanes pasal yang kedua di sana. Orang-orang yang sesat itu orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Bertobatlah, anak-anakku, bertobatlah sebelum segala sesuatu terlambat bagimu. Kalian pikir bahwa cairan yang masuk dalam tubuhmu dapat menyelamatkanmu? Tidak. Cairan itu akan membunuhmu, membinasakan tubuh dan jiwamu. Hentikan itu. Hentikan itu. Aku sakit hati. Hentikan itu, anak-anakku. Hentikan itu. Bertobatlah sungguh-sungguh. Carilah aku secara pribadi. Carilah aku secara pribadi. Carilah aku secara pribadi. Aku akan menemukan kalian asalkan kalian mau merendahkan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara